Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda merasa terus-terusan ngejar uang, tapi kok rasanya nggak pernah maju-maju? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas gimana caranya membalikkan keadaan. Jadi, bukan lagi kita yang ngejar, tapi kitalah yang jadi magnet untuk menarik kemakmuran itu. Pertanyaan ini mungkin terasa akrab banget ya buat sebagian besar dari kita. Rasanya tuh kayak lari di atas treadmill, udah capek, keringetan, tapi kok ya nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Nah, perasaan inilah yang akan kita coba urai bersama-sama. Ini dia inti dari semuanya. Perubahan finansial yang sesungguhnya itu ternyata bukan datang dari kerja lebih keras, tapi dari cara berpikir yang benar-benar berbeda. Ini soal pergeseran dari luar ke dalam, mengubah cara kita memandang uang itu sendiri. Oke, kita mulai dengan mengidentifikasi dulu masalah yang paling umum dihadapi banyak orang. Pengejaran uang yang seolah tanpa akhir. Ini yang sering kita sebut rat race atau perlombaan tikus. Kita menukar waktu dan energi kita secara langsung demi uang. Jadi kalau butuh uang lebih banyak, ya artinya kita harus korbankan lebih banyak waktu. Pola pikir inilah yang ngejebak kita dalam keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan bekerja lebih keras, lebih lama, yang ujung-ujungnya cuma bikin kita capek fisik dan mental. Sekarang, kita beralih ke solusinya yang transformatif. Sebuah ide utama yang bisa mengubah segalanya. Menarik, bukan lagi mengejar. Coba dilihat perbedaannya. Jauh banget kan? Si pengejar ini hidupnya didasari rasa takut dan langka, seolah-olah kue kesuksesan itu cuma satu dan harus rebutan. Sebaliknya, si penarik ini beroperasi dari kelimpahan. Mereka nggak sibuk rebutan kue, tapi fokus menciptakan lebih banyak nilai, yang pada akhirnya bikin kue itu sendiri jadi lebih besar buat semua orang. Jadi kuncinya adalah bergeser dari sekedar penukar waktu menjadi pencipta nilai. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari semua ini. Uang itu bukan target, tapi hasil. Jadi coba deh tanya ke diri sendiri. Di mana ya saya bisa memberi nilai lebih? Gimana caranya saya bisa jadi solusi buat masalah orang lain? Saat fokus kita pindah ke sana, uang itu secara alami akan mengikuti. Terus gimana caranya? Semuanya itu dimulai dari dalam diri kita. Yuk, kita bahas permainan batin untuk mengubah hubungan kita dengan uang. Pola pikir kelangkaan atau scarcity mindset ini adalah penghalang terbesar kita. Ini tuh kayak suara kecil di kepala kita yang terus-terusan bisikin kalau sumber daya itu terbatas, peluang itu langka, dan kita harus pegang erat-erat apa yang kita punya karena takut kehilangan. Pola pikir inilah yang bikin kita ragu buat investasi ke diri sendiri atau mengambil risiko yang sebenarnya sudah diperhitungkan. Kita semua pasti pernah dengar kalimat-kalimat ini kan? Rasanya seperti nasihat bijak yang ditanamkan sejak kecil. Padahal, sadar atau tidak, ini adalah program yang membatasi pikiran kita. Ini seperti dinding tak terlihat dari penjara finansial yang kita bangun sendiri. Nah, ini adalah pergeseran yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kalimat pertama itu menutup pikiran, titik, selesai. Tapi kalimat kedua itu membuka pikiran kita. Kalimat itu jadi sebuah tanda tanya yang memicu kreativitas, pemecahan masalah, dan pencarian solusi. Ini melatih otak kita untuk selalu mencari jalan, bukan malah melihat jalan buntu. Memperbaiki pola pikir itu langkah pertama yang krusial banget. Tapi kan, mindset aja nggak bisa buat bayar tagihan. Sekarang, mari kita sambungkan permainan batin ini dengan permainan luar, yaitu kebiasaan-kebiasaan nyata yang membangun kekayaan. Jadi, poin pentingnya di sini adalah disiplinlah yang mengubah keinginan jadi kenyataan. Tanpa disiplin, rencana keuangan sebagus apapun ya cuma jadi angan-angan. Disiplin itu adalah komitmen pada diri sendiri untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan saat kita lagi nggak mood sekalipun. 3 langkah ini adalah fondasinya. Melacak itu memberi kita data, mengendalikan itu memberi kita arah, dan menunda kepuasan itu memberi kita kekuatan untuk membangun masa depan, bukan cuma membiayai hari ini. Ini bukan soal membatasi diri loh, tapi tentang membuat pilihan yang sadar dan selaras dengan tujuan besar Anda, yaitu menjadi seorang penarik kekayaan. Oke, dari kebiasaan kita naik level ke sistem. Mari kita lihat gimana caranya membangun aset yang bisa bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda lagi tidur. Nah, ini dia tujuan utamanya, memutus hubungan antara waktu dan uang. Mesin uang itu intinya membangun aset yang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Jadi bukan lagi kita yang kerja buat uang, tapi uang yang kerja buat kita. Dan yang keren adalah, mesin uang ini bentuknya bisa macam-macam. Anda nggak harus jadi investor properti besar. Bisa jadi itu properti digital, kayak kursus online, atau bahkan portofolio saham dividen yang Anda bangun pelan-pelan dari waktu ke waktu. Kuncinya adalah menemukan atau menciptakan aset yang bisa menghasilkan arus kas.
Semua ini mungkin kedengarannya besar dan berat ya, tapi setiap perjalanan ribuan kilometer itu selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Mari kita tutup dengan fokus pada tindakan sederhana yang bisa Anda mulai hari ini juga. Jangan pernah remehkan kekuatan dari angka 1. Perubahan besar itu nggak terjadi lewat lompatan raksasa, tapi dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang konsisten yang kita lakukan setiap hari. Satu aksi kecil setiap hari, lama-lama akan menghasilkan sesuatu yang masif. Lihat betapa sederhananya ini, nggak ada yang menakutkan di sini. Siapapun bisa melakukan salah satu dari hal ini. Poin utamanya adalah untuk memulai, ciptakan momentum. Buktikan ke diri sendiri kalau Anda bisa mengambil tindakan, sekecil apapun itu. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk Anda. Setiap rupiah yang Anda belanjakan, setiap menit yang Anda investasikan untuk belajar, setiap pikiran yang Anda pilih untuk dipertahankan, semuanya adalah sebuah pilihan. Pilihan-pilihan ini yang kelihatannya kecil hari ini yang akan membentuk realitas finansial Anda di masa depan. Jadi, apa satu aksi mikro yang akan Anda pilih hari ini?